Bayangkan sebuah malam di tanah Jawa, Singasari baru saja jatuh. Kertanegara, raja terakhir yang amat dihormati, telah gugur. Istana porak-poranda. Di atas puing kekuasaan itu, berdiri seorang penguasa baru, Jaya Katuang dari Daha atau Kediri. Di saat itulah, bangsawan muda yang nyaris tak punya apa-apa di hadapannya mulai menyusun langkah yang kelak mengubah sejarah Nusantara. Ia bernama Raden Wijaya. Ia adalah menantu Kertanegara, dan dalam sumber-sumber Jawa kuno, ia ditempatkan sebagai keturunan bangsawan yang sah, terhubung dengan garis keturunan Raja Singasari dan Kertanegara. Dari sinilah cerita Majapahit bermula. Sebelum Majapahit lahir, Jawa Timur sedang berada dalam ketegangan besar. Kertanegara, Raja Singasari, telah menjalankan ekspansi dan mengirim kekuatan keluar Jawa. Para raton menyebut bahwa pada masa pemerintahannya ada pengiriman pasukan ke Melayu. Dalam keadaan seperti itu, pertahanan istana menjadi rapuh. Jaya Katuang yang memiliki ambisi mengembalikan kejayaan garis Kediri memanfaatkan celah itu. Ia menyerang Tumapel, ibu kota Singasari, dari dua arah, dan Kertanegara akhirnya terbunuh. Para raton menempatkan peristiwa ini sebagai titik balik besar. Singasari jatuh, Daha atau Kediri naik, dan Jawa memasuki babak baru yang penuh tipu daya. Raja Kertanegara gugur di tengah ritualnya. Kematian sang raja menandai berakhirnya sebuah era dan awal dari pelarian panjang sang menantu Raden Wijaya. Di atas singgasana baru yang berlumuran darah, Jaya Katuang tersenyum puas. Ia merasa telah memenangkan segalanya tanpa menyadari badai besar sedang mengintai. Setelah runtuhnya Singasari, tidak semua orang mati bersama rajanya. Ada satu orang yang selamat dan justru akan menjadi bagian dari kemenangan. Dia adalah Raden Wijaya. Dalam banyak kisah kepahlawanan, orang seperti dia akan mati di medan perang. Namun tidak dengan Raden Wijaya. Ia memilih tetap bertahan hidup. Menurut para raton, Raden Wijaya tidak dibunuh oleh Jaya Katuang. Bukan karena ia lemah, tapi karena ada satu orang yang mengubah nasibnya. Orang itu adalah Arya Wiraraja, seorang Bupati Sumenep, Madura. Arya Wiraraja membisikkan sesuatu kepada Raja Jaya Katuang, bahwa Raden Wijaya tidaklah berbahaya, bahwa Raden Wijaya bisa dijadikan sekutu, dan Jaya Katuang percaya. Dan itulah awal mula keruntuhan kejayaan Jaya Katuang. Sebagai bentuk belas kasihan, Jaya Katuang memberikan tanah kepada Raden Wijaya, sebuah hutan liar yang jauh dari pusat kekuasaan. Hutan itu disebut Hutan Tarik. Jaya Katuang yang telah terbuai oleh kesombongan memberikan izin itu, dan tanpa ia sadari bahwa Hutan Tarik yang ia berikan kepada Raden Wijaya akan menjadi fondasi bagi imperium terbesar di Nusantara. Dan keputusannya ini adalah jalan menuju kematiannya dan kehancuran kerajaan Kediri. Di bawah terik matahari, kapak-kapak mulai beradu. Raden Wijaya bersama para pengikut setianya bekerja keras membabat Hutan Tarik yang lebat dan penuh tantangan. Di tempat inilah Raden Wijaya mulai membangun kembali segalanya bersama orang-orang setianya seperti Ranggalawe, Nambi, dan Lembusora. Mereka membuka hutan, membangun pemukiman, dan dari sinilah nama Majapahit muncul dari sebuah buah maja yang rasanya pahit, yang merupakan simbol dari awal yang sangat getir dan pahit. Tempat ini bukan sekedar tempat tinggal, ini adalah panggung awal dari sebuah rencana besar. Sementara itu, jauh di utara, Kaisar Besar Mongol Kubilai Khan telah murka. Sebelumnya diceritakan ia mengirim utusan ke Jawa.
Namun menurut catatan sejarah, utusan itu dipermalukan oleh Raja Kertanegara. Telinganya dipotong, dan penghinaan itu tidak pernah dilupakan oleh Raja Kubilai Khan dan membuat sang Raja Mongol itu marah besar. Oleh karena itu, maka dikirimlah ekspedisi besar-besaran ke Jawa. Puluhan ribu pasukan datang dengan kapal-kapal perang Mongol mengikuti siklus angin muson. Namun, ada satu masalah besar. Mereka tidak tahu bahwa Kertanegara sudah mati dan Jawa kini dikuasai oleh Jayakatwang. Raja yang mereka cari sudah tiada. Pemimpin Mongol itu bingung melihat tanah Jawa yang sudah berganti penguasa. Sebuah celah yang segera dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Kemudian Raden Wijaya mendekati mereka dengan sangat licik. Siasat licik Raden Wijaya mulai ia terapkan. Ia berjanji akan membantu Mongol menghukum Jayakatwang jika bersedia bersekutu dengannya untuk merebut kembali kekuasaan dari tangan Jayakatwang. Aliansi semu ini pun bergerak. Pasukan gabungan Majapahit dan Mongol berderap menuju Daha, ibu kota Kediri, membawa petaka bagi pemerintahan Jayakatwang. Perang besar meletus. Suasana kota Kediri berubah menjadi medan pertikaian. Suara senjata dan pekikan perang memenuhi udara yang berdebu. Pasukan gabungan Mongol dan Raden Wijaya menyerang Kediri. Jayakatwang yang sebelumnya begitu kuat tidak siap menghadapi dua kekuatan besar sekaligus. Dan pada akhirnya Jayakatwang kalah. Ia ditangkap dan dalam beberapa versi sumber ia kemudian dihukum mati. Dendam Raden Wijaya telah terbalaskan. Namun ini belum selesai. Justru ini adalah awal dari siasat licik sang Raden Wijaya. Akhirnya Jayakatwang jatuh. Raja Kediri itu tertangkap dan dipenjarakan, lalu kemudian dikenakan hukuman mati, mengakhiri kekuasaannya yang sangat singkat. Namun bagi Mongol, pesta baru saja dimulai. Di dalam tenda-tenda mereka, pasukan Mongol berpesta pora merayakan kemenangan mereka. Mereka merasa telah menaklukkan Jawa dan mulai melupakan kewaspadaan mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa permainan sebenarnya baru saja dimulai. Raden Wijaya meminta izin untuk kembali ke Majapahit dengan alasan menyiapkan upeti untuk Raja Mongol Kubilai Khan, dan pasukan Mongol itu percaya. Saat itulah Raden Wijaya bersiap untuk melancarkan pukulan terakhir dari sebuah siasat serangan gerilya yang sangat mematikan. Begitu Raden Wijaya tiba di Trowulan, Raden Wijaya tidaklah menyiapkan upeti, ia justru menyiapkan sebuah perang. Serangan mendadak dilakukan, pasukan Mongol disergap, mereka kaget, mereka tidak siap, dan yang lebih parah lagi, mereka kehilangan arah. Pasukan Mongol yang panik terjebak dalam perangkap alam Jawa. Hutan dan rawa yang asing bagi mereka menjadi kuburan bagi mereka yang tidak siap menghadapi kemurkaan sang tuan rumah. Pasukan Mongol yang sebelumnya dibimbing oleh Raden Wijaya kini kehilangan navigasi dan situasi semakin memburuk. Karena waktu mereka hampir habis, angin muson akan segera berubah. Jika mereka tidak pulang sekarang, mereka harus menunggu 6 hingga 8 bulan kemudian. Dan selama itu, mereka bisa saja dihancurkan perlahan oleh pasukan Raden Wijaya. Akhirnya, diputuskan mereka mundur. Dengan sisa kekuatan yang ada, mereka akhirnya mundur ke laut dan kapal-kapal raksasa milik Mongol itu pun berlayar menjauh meninggalkan Pulau Jawa yang kini memiliki penguasa yang baru. Setelah semuanya pergi, Jawa kini kosong dalam hal pemerintahan. Tidak ada kekuasaan besar, tidak ada raja, dan di tengah kekosongan itulah Raden Wijaya menobatkan dirinya sebagai Raja Jawa dengan gelar Kertarjasa Jayawardana. Dan dari Trowulan lahirlah sebuah kerajaan baru. Trowulan tumbuh menjadi pusat peradaban yang megah. Dari sebuah hutan belantara lahirlah imperium yang akan menyatukan Nusantara di bawah panji kemegahan yang bernama Majapahit. Inilah kisah Raden Wijaya, seorang pahlawan, seorang ahli siasat,
dan pendiri kerajaan yang abadi dalam sejarah. Kejayaannya bermula dari sebuah kecerdikan dan siasat licik ala Raden Wijaya. Apakah Raden Wijaya seorang pahlawan atau seorang ahli strategi yang memanfaatkan situasi dengan baik? Ia mengalahkan musuhnya dengan bantuan musuh lain dan kemudian mengalahkan sekutunya sendiri. Dengan kata lain, ia menggunakan kekuatan lawan untuk melawan dirinya sendiri. Namun, suatu hal yang pasti, dari semua siasat itu lahirlah sebuah kerajaan besar yang tercatat dalam sejarah Nusantara sebagai penguasa Nusantara. Majapahit tidak lahir dari kekuatan semata, tapi dari kecerdikan, kesabaran, dan siasat yang nyaris tak terbayangkan. Ikuti terus Gubris TV untuk kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Gubris TV. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya.